Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah, kelas PJJ S1 Informatika Konversi dengan NIM 240401020220, mata kuliah kecerdasan komputasional. Saya akan menjelaskan tentang makalah tugas kecerdasan komputasional yang berjudul Implementasi Kecerdasan Komputasional dengan Metode Neural Network pada bidang kedokteran dan kesehatan, tinjauan lembaga dalam negeri dan internasional. Bab 1 pendahuluan, pendahuluan yang mana isinya satu latar belakang. Kecerdasan komputasional, computational intelligence, merupakan cabang ilmu komputer yang menitik beratkan pada pengembangan sistem cerdas yang mampu beradaptasi dan belajar dari data. Salah satu metode andalannya adalah Neural Network, jaringan saraf tiruan atau GST, yang terinspirasi dari struktur dan fungsi biologis otak manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan neural network, khususnya deep learning, telah menjadi pendorong utama inovasi dalam dunia kedokteran dan kesehatan, mengatasi kompleksitas data medis seperti citra sinyal dan catatan elektronik. Dua, rumusan masalah, yang mana rumusan masalah tersebut berisi berdasarkan latar belakang di atas. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana konsep dasar neural network diterapkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Dua, bagaimana implementasi neural network oleh lembaga kesehatan internasional atau global. Bagaimana implementasi, implementasi neural network oleh lembaga dan instansi kesehatan dalam negeri, seperti negara sendiri Indonesia. Empat, bagaimana apa saja tantangan dan peluang pengembangan metode ini ke depan. Dan yang ketiga, tujuan penulisan dari penulisan makalah ini adalah makalah ini bertujuan untuk mengkaji implementasi metode neural network di bidang kesehatan, baik pada skala global maupun nasional, serta menganalisis dampak, tantangan, dan prospeknya. Bab 2, tinjauan pustaka. Satu, kecerdasan komputasional dan neural network. Kecerdasan komputasional mencakup teknik seperti GST, fusi, logic, dan evolutionary computation. Neural network dengan kemampuannya mengekstraksi pola kompleks dari data besar sangat cocok untuk menganalisis data medis yang seringkali non-linear dan multidimensi. Dua, arsitektur neural network yang relevan, convolutional neural network CNN dominan dalam analisis citra medis atau yang bisa kita lihat seperti X-ray untuk merongsen, MRI, CT scan, histopatologi, dan yang dua, recurrent neural network dalam kurung RNN dan long shortened memory LSTM digunakan untuk data deret waktu seperti sinyal EEG dan rekam medis berurutan. Deep Neural Network DNN untuk diprediksi risiko penyakit dan analisis data terstruktur. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah internasional Treindex, publikasi secara resmi, lembaga kesehatan, artikel konferensi, dan laporan medis media yang dikredibel terkait implementasi neural network di bidang kesehatan dari tahun 2018 hingga 2024. Bab 4, hasil dan pembahasan. Satu, implementasi oleh lembaga internasional atau global, Google Health dan DeepMind, Inggris, proyek deteksi kanker payudara, mamografi, sistem AI yang dikembangkan menunjukkan akurasi secara setara atau lebih baik dari radiologi dalam mengurangi false positif dan negatif, dalam kurung Nature 2020. Proyek prediksi penyakit ginjal akut, dalam kurung AGI, 48 jam lebih awal dari metode konvensional menggunakan analisis data pasien riwayat inap. Dua, Massachusetts General Hospital dan MIT Amerika Serikat mengembangkan model CNN bernama Sable untuk memprediksi risiko kanker paru hingga 6 tahun ke depan berdasarkan hasil CT scan low dose, low cost, memungkinkan screening yang lebih personal dan proaktif. Tiga, The Alan Turing The Institute
NHS eh, Inggris memanfaatkan RNN LSTM untuk memprediksi kebutuhan ICU dan kematian pasien COVID-19 secara lebih dini dengan memproses data vital signs pasien secara real time. WHO yang terakhir WHO World Health Organization yang sering kita dengar adalah lembaga kesehatan secara global dunia. Meski tidak mengembangkan langsung, WHO aktif mempromosikan dan membuat kerangka etik. WHO Guidance on Ethics and Governance of AI for Health untuk penggunaan AI neural atau neural network yang bertanggung jawab di negara-negara anggotanya. Dua, implementasi oleh lembaga instansi dalam negeri. Satu, Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan mengembangkan model prediktif untuk identifikasi peserta CKN yang berisiko tinggi penyakit katastropik, gagal ginjal, jantung, stroke, menggunakan data klaim besar atau dalam kurung big data. Tujuannya untuk intervensi dan pencegahan lebih awal, mengoptimalkan pembiayaan kesehatan. Dua, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam kurung respon and startup lokal, kolaborasi dalam mengembangkan alat bantu deteksi stroke, dari citra CT scan, otak menggunakan CNN, sistem bertujuan mempercepat diagnosis, terutama di daerah yang kekurangan ahli neuroradiologi. Yang ketiga, PT Gama Indo, startup AI kesehatan, mengembangkan platform Gama I yang menggunakan deep learning untuk analisis otomatis citra fundus retina dalam mendeteksi diabetes, retinopati dalam dan glaukoma, membantu program screening di puskesmas dan klinik. Yang keempat, Universitas Indonesia, NRCM, penelitian oleh Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Kedokteran mengenai klasifikasi sel darah putih untuk identifikasi leukemia dan analisis citra histopatologi kanker serviks menggunakan CNN yang masih dalam tahap penelitian dan publikasi ilmiah. Yang kelima, Telkom Indonesia dan Rumah Sakit Mitra melalui anak perusahaannya mengintegrasikan solusi telematika dengan fitur analisis gejala awal menggunakan model AI sederhana meskipun belum sekompleks neural network skala besar. Yang ketiga, analisis komparatif dan tantangan Google Head and DeepMind Inggris, skala dan kedalaman implementasi. Love Global lebih cenderung lebih matang berbasis data sangat besar dan telah melalui validasi klinik TAT. Implementasi dalam negeri sebagian besar masih dalam tahap pilot project atau riset atau skala terbatas, masih penelitian. Tantangan global, bias data, jika data latih tidak beragam, regulasi ketat FDA, CMRAT, interpretasi model black box, dan integrasi dengan workflow klinis. Tantangan di Indonesia, satu, kualitas dan keterpaduan data medis yang terfragmentasi, tidak terukur, dan kurang standar. Dua, infrastruktur komputasi, biaya tinggi untuk hardware, CPU, GPU, dan penyimpanan data medis. Tiga, sumber daya ahli, kelangkaan tenaga hibrid yang memahami ilmu data dan klinis AI clinician, regulasi dan standar regulasi khusus AI untuk kesehatan, software as a medical device, SMD, masih dalam pengembangan oleh BPOM, budaya digital dan keamanan, adopsi teknologi oleh tenaga medis dan ISU, privasi data pasien, dan yang terakhir, 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan makalah tersebut yaitu neural network telah membawa transformasi signifikan dalam bidang kedokteran global, mulai dari diagnosa pencitraan, prediksi penyakit, hingga penemuan obat. Lembaga internasional telah memimpin dalam implementasi klinis yang berdampak luas di Indonesia. Adopsi neural network telah dimulai dengan inisiatif yang menjanjikan dari Kemenkes, rumah sakit, pendidikan, dan startup, meskipun masih menghadapi tantangan besar terkait data, infrastruktur, dan SDM. Yang kedua, saran neural network untuk pemerintah Kemenkes, BPOM, BPJS supaya mempercepat penyusunan regulasi dan standar untuk AI kesehatan, dan membangun data repositori nasional yang terstandarisasi dan anonim untuk penelitian, mendorong kolaborasi triple helix pemerintah, akademis, industri dalam riset dan implementasi. Yang kedua, untuk lembaga kesehatan dan akademik, meningkatkan kolaborasi multidisiplin antar dokter, ilmuwan data, dan insinyur.
membuka program pendidikan spesialis di bidang health informatics and AI in medicine. Yang ketiga, untuk peneliti dan startup, fokus pada pengembangan solusi yang kontekstual dengan masalah kesehatan utama Indonesia dan data lokal, memprioritaskan pengembangan sistem yang interpretable dan dapat diintegrasikan dengan mudah di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Daftar pustaka, daftar pustaka yang pertama yang di eh, jurnal yang dirancang oleh McKinney, SM et al. 2020, International Evaluation of NAA System for Breast Cancer Screening. Yang kedua itu Michael Peggy et al. 2023, Sheffield validated the learning model to predict future lung cancer risk from a single low dose GIST computed tomography Journal of Clinical Oncology. Ya, sampai ke zona 7 berikut daftar pustaka. Dan terima kasih. Berikut makalah yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.